Halo allemaal, welcome terug op dit kanaal. Ik ben Fadri. Ayo kita belajar lagi gramatika atau dasar-dasar bahasa Belanda kurang dari 10 menit. Nggak perlu lama-lama supaya tidak ngantuk. Hari ini kita akan belajar satu topik yang juga sangat penting dan dasar, yaitu perfectum. Oh ya, trouwens, bagi kalian yang pertama kali mampir ke channel ini, welcome. Aku saranin bagi kalian untuk menonton dulu video dari episode yang pertama ya, supaya lebih paham apa yang aku sampaikan di video kali ini. Karena ini itu adalah bagian dari serangkaian video yang aku buat tentang seri dasar-dasar belajar bahasa Belanda. Kalian bisa langsung cek episode pertamanya di sini. Dan anyway, dankjewel udah mampir. Semoga kalian bisa tertarik belajar bahasa Belanda, atau bagi yang lagi belajar bahasa Belanda, semoga ini itu bisa menjadi materi tambahan buat kalian atau membantu menambah pemahaman kalian tentang konsep gramatika bahasa Belanda. Heel veel bedankt voor het kijken. Oke, langsung aja tanpa banyak cincong, kita langsung bahas perfectum. Jadi, singkat kata singkat cerita, perfectum itu digunakan untuk mengungkapkan hal yang kita telah lakukan di masa lampau atau hal yang telah terjadi di masa lampau. Ciri utama perfectum adalah digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau atau kejadian yang telah berlalu dan tidak berulang-ulang. Artinya cuma terjadi sekali doang, atau bisa juga terjadi tapi beberapa kali saja, atau tidak pernah terjadi. Nah, ingat ya, itu ciri utama perfectum. Ingat-ingat karena akan sangat berbeda dengan penggunaan imperfectum yang akan aku bahas di video berikutnya. Jadi singkatnya ada dua cara untuk mengungkapkan tentang masa lalu di bahasa Belanda. Ada perfectum dan imperfectum, tapi hari ini kita bahas yang perfectum dulu. Langsung aja kita ke contoh kalimat perfectum. Kalau kalian mau bilang misalnya, aku kemarin ke pasar, gimana caranya? Kemarin kan berarti udah lewat kan? Ik ben gisteren naar de markt geweest. Atau ik ben gisteren naar de markt gegaan. Nah, itu struktur perfectumnya, cara bilangnya. Kemudian, contoh kedua, Anton membeli mobil baru minggu lalu. Anton heeft vorige week een nieuwe auto gekocht. Anton heeft vorige week een nieuwe auto gekocht. Kalau kalian mau bilang yang ketiga, misalkan, maaf, aku terlambat. Aku ketinggalan bus. Sorry, ik kom te laat. Ik heb mijn bus gemist. Sorry, ik kom te laat. Ik heb mijn bus gemist. Nah, itu tadi contoh-contoh kalimat perfectum. Intinya menjelaskan apa hal yang udah berlalu atau udah terjadi. Nah, kalau kalian perhatikan, struktur perfectum itu kayak gini. Pertama ada subjek, kemudian ada haben dan sein, kemudian ada sisa kalimat, keterangan, dan sebagainya. Dan yang paling terakhir, paling ujung, ada kata kerja dalam bentuk past participle. Artinya kata kerjanya itu awalnya ada he pada umumnya. Kalau kalian notice di situ ada he dan akhirnya biasanya akan ada t atau d. Umumnya kayak gitu, walaupun ada banyak sekali, ada lumayan banyak pengecualian. Nah, ingat ya, haben atau sein yang sesudah subjek tadi itu akan tergantung dengan subjek yang kalian gunakan. Artinya apa? Artinya haben itu bisa berubah menjadi have atau have, kalau kalian ingat di video sebelumnya, dan sein bisa berubah menjadi is atau been, tergantung subjeknya apa. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah kapan pakai sein dan kapan pakai haben, karena ada sebagian kalimat perfectum yang sein dan sebagian lagi pakai haben. Ada beberapa aturan utama yang bisa kalian ingat. Yang pertama, jika kata kerjanya itu mengindikasikan pergerakan ke suatu arah tertentu yang udah jelas, maka pakai sein. Misalkan kalau kalimat yang di dalamnya ada kata kerja kayak mengendarai, rijden, jadi gereden, atau berjalan, lopen, jadi gelopen, atau gaan, pergi, jadi gegaan, atau vliegen, terbang, jadi gevlogen, atau berjalan, wandelen, wandelen itu kayak berjalan-jalan, wandelen, jadi gewandeld, dan bersepeda, fietsen, jadi gefiets. Nah, ini tuh pakai sein ya, karena mengindikasikan pergerakan ke arah tertentu. Yang kedua, jika kata kerjanya itu mengindikasikan perubahan kondisi atau substansi, maka juga pakai sein. Misalkan mencair, smelten, akan jadi gesmolten. Kemudian veranderen, berubah atau mengubah, jadi veranderd. Kemudian worden menjadi, akan jadi geworden. Nah, itu juga pakai sein. Yang ketiga, kalau kalimatnya bentuk pasif, pakai sein, dan kalau yang bentuk aktif, umumnya akan pakai haben. Dan yang keempat, ada beberapa kalimat yang pasti akan selalu pakai sein.
Misalkan kayak gaan, trouwen, vallen, beginnen, stoppen, ophouden, blijven, komen, dan geboren. Yang ini tuh kalian hafal aja ya, nggak terlalu banyak kayaknya, tapi ini bisa dihafal atau dibiasakan. Oke, langsung aja kita praktek dengan contoh kalimat. Misalkan kalian mau bilang, aku udah makan, aku sudah makan. Misalkan ada yang nanya, kamu udah makan? Terus kamu jawab, aku udah makan. Gimana cara bilangnya? Ik heb gegeten. Ik heb gegeten. Perhatikan ya. Have karena dipasangkan dengan ik, dan eten kata kerjanya akan jadi gegeten. Kedua, kalau misalkan kalian mau bilang dia kemarin berjalan ke hutan, hij is gisteren naar het bos gewandeld. Nah, kenapa is ya? Karena dipasangkan dengan hij, zijn-nya. Kenapa pakai zijn ya? Karena ada gewandelen di situ. Wandelen artinya berjalan ke arah tertentu, yang mana dia akan berubah menjadi gewandeld. Kemudian, kalau kalian mau bilang S-nya udah mencair. Udah mencair berarti udah terjadi kan? Het ijs is gesmolten. Perubahan substansi di situ, mencair. Makanya pakai zijn dalam bentuk is. Het ijs is gesmolten. Kemudian kalau mau bilang iklimnya telah berubah. Het klimaat is veranderd. Het klimaat is veranderd. Kemudian kalau mau bilang aku sudah mengerjakan PR-ku. Ik heb mijn huiswerk gemaakt. Kata kerjanya maken akan jadi gemaakt. Nah, itu yang bentuk aktif ya. Kalau bentuk pasifnya misalnya PR-nya sudah dikerjakan. Jadi gimana? Het huiswerk is gemaakt. Yang sekarang pakai zijn ya. Kalau yang tadi yang aktif kan pakai hebben. Yang sekarang pakai zijn dalam bentuk is. Kemudian kalau mau bilang mereka sudah menikah, kan udah menikah. Zij zijn getrouwd. Zij zijn getrouwd. Pakai zijn di situ. Kemudian contoh berikutnya kalau mau bilang kamu sudah minum susu, je hebt melk gedronken. Drinken kata kerjanya jadi gedronken. Dan hebben-nya pakai have karena dipasangkan dengan y. Kemudian, aku sudah pernah bekerja di sebuah kafe beberapa kali. Ik heb een paar keer in een café gewerkt. Werken jadi gewerkt. Jadi untuk menjelaskan hal yang sudah kita lakukan di masa lampau, tapi beberapa kali bisa juga pakai perfectum ya. Ik heb een paar keer in een café gewerkt. Dan terakhir, kalau kalian mau bilang, aku nggak pernah belajar bahasa Belanda, atau aku belum pernah belajar bahasa Belanda, ik heb nooit Nederlands geleerd. Ik heb nooit Nederlands geleerd. Leren, kata kerjanya jadi geleerd. Kenapa have? Ingat, balik lagi, karena dipasangkan dengan ik. Nah, itu beberapa contoh penerapan perfectum. Kalian bisa lihat kan polanya, ada have, atau ada hebben, atau zijn, dan kata kerjanya pindah ke ujung dan berubah menjadi bentuk participle yang dicirikan dengan adanya he, dan ujungnya ditambahkan t atau enggak d. Nah, sekarang kalau pertanyaan gimana? Simple. Pertanyaan ikut lagi ke prinsip utama pertanyaan dalam bahasa Belanda, tinggal diputar. Misalkan yang tadi aku sudah makan, ik heb gegeten. Kalau kalian nanya apakah kamu sudah makan, ya tinggal heb je gegeten. Heb je gegeten? Nah, kayak gitu, tinggal diputar aja. Nah, jadi segitu penjelasan tentang perfectum. Ada beberapa catatan. Pertama adalah perfectum itu seringnya digunakan dalam spoken Dutch ya, dalam bahasa percakapan. Kalau di bahasa tulisan kayak cerita itu biasanya pakai imperfectum, karena imperfectum itu digunakan untuk mendeskripsikan cerita biasanya. Nanti aku akan bahas di video berikutnya penggunaan imperfectum. Yang kedua, perhatikan bahwa past participalnya itu dicirikan umumnya dengan he aja. Gemaakt, gegeten, gedronken, gedaan, dan lain sebagainya. Tapi nggak semua ya, ada beberapa yang nggak pakai he. Misalkan kayak veranderd, itu kan nggak pakai he. Dan di akhir katanya itu ada t atau nggak ada d. Walaupun nggak selalu begitu, cuman umumnya ada t atau nggak ada d atau nggak ada en. Begitu pola-pola yang bisa kalian notice. Oke, begitu tentang perfectum, semoga bisa membantu. Mohon maaf kalau terlalu cepat, karena aku berusaha membuatnya compact, bisa dibahas dalam 10 menit. Masih ada beberapa hal lain sebenarnya yang lumayan peritilan-peritilannya, cuman yang inti dari perfectum itu adalah tadi yang aku jelasin. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar, dan lagi-lagi, ik ben geen professional leraar ya, aku bukan guru yang profesional, jadi kalau kalian merasa ada yang salah, ada yang kurang dari penjelasanku, silakan komentar di bawah, kita sama-sama belajar. Laten we samen leren. Oke, heel veel bedankt voor het kijken, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Doei!